Karena hari ini perlautan atau laut terobok-obok. Ada di sana penambangan pasir yang dibolehkan, sementara penegasan terhadap penambangan pasir itu tidak ada. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut, kotorannya itu laut. Akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Akhirnya hasil kami bahkan tidak dapat dalam satu hari. Dan utang daripada ongkos kami melaut sudah banyak tertinggal. Protes nelayan dan aktivis dibalas pukulan dan injakan oknum Polair Sulsel. Seorang nelayan dan aktivis diduga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polairut Polda Sulawesi Selatan. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi saat nelayan dan aktivis tengah melakukan aksi penolakan terhadap penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di Pulau Kodingareng, Sabtu 12 September 2020 pagi. Hal itu diungkapkan oleh Jaringan Advokasi Tambang Jatam lewat akun Twitter @jatamnas pada Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Dalam kicauannya disebutkan bahwa seorang nelayan tersebut mengalami luka di bagian wajah. Selain itu, salah satu aktivis juga mengalami penyiksaan saat tengah merekam aksi protes tersebut. Aktivis tersebut dipukul, ditendang serta diinjak bagian lehernya. Seorang nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah dan seorang aktivis bernama Rahmat yang sedang merekam kejadian juga ikut ditangkap dan dipukul di bagian wajah, badan, ditendang dan lehernya diinjak. HP-nya juga dipakai merekam jatuh ke laut saat hendak disita Polairut. Kicau akun @jatamnas seperti dikutip suara.com Minggu 13 September 2020. Tidak hanya diduga melakukan tindak kekerasan, oknum anggota Polairut Polda Sulawesi Selatan juga diduga melakukan pengancaman terhadap salah satu anak buah kapal atau ABK, di mana ABK tersebut diduga diancam akan ditangkap jika mengantar ratusan nelayan saat hendak melakukan aksi protes. Lalu, ratusan nelayan hendak menuju kantor Dit Polairut Polda Sulsel untuk memprotes atas tindakan penangkapan, tapi anak buah kapal yang akan ditumpangi tidak bersedia mengangkut para nelayan karena mendapat ancaman dari pihak Polairut. Jika nekat mengangkut akan ditangkap, ungkap @jatamnas. 11 orang ditangkap. Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan sebelumnya kembali menangkap nelayan asal Pulau Kodingareng, Kecamatan Sakarang, Kota Makassar. Dikabarkan ada 11 orang yang ditangkap polisi saat melakukan aksi unjuk rasa terkait menolak penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di Pulau Kodingareng Sabtu 12 September pagi. Kadif Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar Edi Kurniawan mengatakan penangkapan bermula saat kapal Boskalis kembali melakukan aktivitas tambang pasir di lokasi tangkap ikan nelayan Kodingareng pukul 6 WITA pagi. Melihat aktivitas tambang pasir tersebut, nelayan kemudian melakukan aksi penghadangan dengan membawa 45 lepa-lepa dan 3 coloro dari Pulau Kodingareng pukul 7.30 WITA dan tiba di lokasi pukul 8.33 WITA. Tujuan penghadangan tersebut tidak lain adalah untuk mengusir kapal Boskalis dari lokasi tangkap ikan nelayan yang mengeruk pasir. Aksi penghadangan berlangsung sampai pukul 8.50 WITA. Kapal Boskalis meninggalkan lokasi penambangan pasir dan diikuti para massa aksi, kata Edi kepada suara.com saat dikonfirmasi Sabtu 12 September siang. Dari situ, kata Edi, tiba-tiba sekoci milik Direktorat Polairut Polda Sulsel menghampiri para massa aksi pukul 9.53 WITA. Kala itu, polisi datang menghadang dan merusak coloro milik nelayan serta menangkap 7 massa aksi, yakni Andi, Baco, Mansur UPPM, Asrul, Hendra UKPM, Rehan UPPM, dan Nawir. Tak hanya itu, Polairut Polda Sulsel kembali menyasar di sekitar lokasi. Bahkan mereka merusak 2 unit lepa-lepa milik nelayan dan menangkap 3 nelayan bernama Rijal, Takim, Natsir, dan 1 aktivis lingkungan FMN Makassar, yakni Rama.
Ada 11 orang yang ditangkap dibawa langsung ke kantor Pol Airut Makassar, katanya. Direktur Direktorat Pol Airut Polda Sulsel Kombes Pol Heri Wianto yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia berdalih penangkapan tersebut dilakukan lantaran masa aksi melempari bom molotov dan memotong kabel kapal Boskalis yang menambang pasir. Iya, tapi kita belum tahu nama-nama dan sebagainya. Anggota masih di lapangan, dia melempari molotov kapal sama memotong kabel kapal yang menambang, katanya. Sikap tegas Jenderal Gatot. Salah satu presidium kami Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menghadiri deklarasi kami Jawa Barat bersama presidium lainnya, Profesor Dr. Din Syamsuddin dan Profesor Dr. Rohmat Wahab. Triumph Parade ini menyampaikan pidato menyelamatkan Indonesia dalam acara tersebut. Yang menarik dari pidato Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio adalah sikap tegasnya terhadap gejala terjadinya perongrongan ideologi Pancasila serta pembelaan terhadap penistaan Hafiz Quran. Dua dimensi yang terintegrasi antara aspek kebangsaan dan keumatan. Meski tak merujuk siapa perongrong Pancasila itu, tetapi arahnya jelas kepada pihak-pihak yang meragukan Pancasila dengan rumusan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tentu sebagaimana selalu diingatkan Gatot saat menjadi Panglima TNI, maka pergerakan An-Nasir PKI atau kelompok komunis patut untuk semakin diwaspadai. Dengan merujuk pada peristiwa perlawanan TNI kepada perintah Komandan Cakrawirawa PKI, Kolonel Untung, maka bawahan boleh melawan atasan yang berniat mengganggu bahkan mengganti Pancasila. Bahasa membunuh atasan. Berkaitan dengan pembelaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud dari sumpah prajurit meskipun harus dengan mengorbankan nyawa. Aspek keumatan yang disentuh Jenderal Gatot adalah kekesalannya terhadap ungkapan Menteri Agama yang dinilai menistakan para hafiz Quran. Menurut Menak, ciri radikalisme diawali dengan penampilan good looking, apakah itu hafiz atau menguasai bahasa Arab. Kecurigaan berlebihan ini yang mengingatkan Gatot pada saat menjadi Panglima yang pernah mengadakan murojaah 1000 hafiz, menghormati dan memuliakannya. Untuk ini Gatot siap membela para hafiz. Di tengah krisis kepemimpinan berkarakter, kemunculan dan ketegasan sikap Gatot Nurmantio menjadi fenomena. Tanpa harus dicurigai keinginan menjadi pemimpin, Jenderal Gatot memang seorang pemimpin. Khas militer yang memahami masalah krusial bangsa, sangat paham dengan proxy war dan hakikat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Menjadi barisan kami, Gatot mengajak anak bangsa untuk menyelamatkan Indonesia. Didaulat, memimpin bersama Profesor Din Syamsuddin dari Muhammadiyah dan Profesor Rohmat Wahab dari Nahdlatul Ulamah menjadi presidium. Jika konsistensi menyelamatkan dapat terjaga, maka kelindingan kami akan menjadi gumpalan bola salju yang efektif bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Secara moral, hal ini adalah suatu keniscayaan. BEM UI tolak fakta integritas bagi mahasiswa baru. Rizal Ramli, Rektor UI penjilat dan otoriter. Ekonom senior Rizal Ramli mengapresiasi keberanian Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI Fajar Adi Nugroho yang menolak fakta integritas di atas materai bagi mahasiswa baru. Rizal Ramli menjelaskan bahwa Rektor UI Profesor Ari Kunchoro telah melupakan kebebasan akademik karena telah diberi jabatan Presiden Komisaris salah satu bank BUMN. Bahkan Rizal Ramli membandingkan dengan sosok Profesor Mahar Marjono yang menjabat Rektor UI tahun 1974-1982 dan pernah menjadi ketua tim kedokteran Presiden di masa Soekarno dan Soeharto. Bangga dengan Fajar dan mahasiswa-mahasiswa UI, Rektor UI ini memang penjilat dan otoriter. Diberi jabatan Preskom Bank saja sudah lupa kebebasan akademik. Jauh kelasnya dibanding Profesor Mahar Marjono. Demikian komentar Rizal Ramli di laman Facebook pribadinya Sabtu malam, 12 September. Dalam komentarnya itu, Rizal Ramli mentautkan sebuah berita tentang penolakan Presiden BEM UI terkait penerbitan fakta integritas di atas materai yang diberlakukan pada mahasiswa baru. BEM UI yang diwakili Fajar Adi Nugroho mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rektorat UI telah mengekang hak mahasiswa. Menurut Fajar, penerbitan fakta integritas itu menjadi kontraproduktif sebab ada persetujuan poin yang di dalamnya dan tanpa paksaan.
Beberapa larangan yang diberlakukan adalah larangan mengikuti kegiatan oleh sekelompok mahasiswa tanpa mendapat izin resmi pemimpin fakultas kampus. Selain itu, larangan mahasiswa terlibat dalam politik praktis. Yang juga menjadi sorotan BEM UI adalah persetujuan untuk siap menerima sanksi atas sikap, tindakan, dan aktivitas yang mencoreng nama baik kampus.